Sholat itu sebenarnya ada dua sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif menjelaskan masalah sholat yang banyak para yang tidak mengerti tentang sholat, dengan mengatakan di dalam Al-Quran sholat itu tidak ada aturan tentang berapa rakaat dan waktu-waktu yang ditentukan jam berapa. Maaf ya, saya akan menjelaskan tentang sholat terutama untuk orang-orang yang katanya oknum berpredikat kiai keluaran tidak jelas sifatnya, selalu merasa yang paling pintar tetapi merendahkan Al-Quran yang otomatis merendahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Allah telah memberitahukan tata cara sholat, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempraktekkan dan diikuti oleh para sahabatnya. Sebenarnya petunjuknya itu pada jasad, tetapi para sahabatnya tidak memahami sampai ke situ. Di mana sholat itu ternyata ada dua bagian, terutama sholatnya buat umat manusia dan satunya perintah sholat kepada alam semesta. Mari kita perhatikan susunan berapa kali sholat itu dalam sehari semalam atau dari subuh ke zuhur. Kita perhatikan dari tanda-tanda yang ada pada jasad kita orang muslim. Pertama, di atas kepala itu terdapat tanda pusaran rambut, itu tanda umat Islam melaksanakan umroh ataupun menunaikan atau ibadah haji, bahkan suatu tanda putaran galaksi. Kedua, bahwa setiap jiwa atau jasad itu terbagi dua seperti sepasang bola mata, telinga, lubang hidung, sepasang rahang mulut, itu menandakan tanda dua kalimat syahadat. Ketiga, disinilah yang menandakan waktu sholat, di mana jari kanan itu ada 5. Coba perhatikan berapa jumlah rakaat waktu zuhur. Lihat jari tengah dihubungkan dengan pergelangan tangan terdapat 4, artinya ada 4 rakaat, lalu dihubungkan dengan siku, itu adalah tanda rukun Islam, dan dilanjutkan lagi persendian pundak atau bahu, itu juga suatu tanda rukun iman. Jadi jangan lagi kalian merendah-rendahkan tentang sholat. Benar dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi gunakan akal dan pikiran kalian, itu adalah menguji sebatas mana kemampuan untuk menghayati jasad kalian. Keempat, ketika kita mulai melaksanakan sholat, mengangkat kedua belah tangannya dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu tanda memperlihatkan perbuatan diri selama dari subuh ke zuhur, dari mulai muka, telapak tangan, dosa dan amal apa yang telah dilakukan. Lalu tangan kirinya dipegang oleh tangan kanan, artinya bagi yang rajin sholat ketika kiamat itu pegangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iktidal pertama dan terakhir itu bersumpah dengan mengucapkan syahadat untuk selalu dekat kepada Allah, dan salam menoleh ke kanan itu tanda terima kasih kepada Allah, dan kiri kepada Nabi Muhammad. Kelima, itulah sholatnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana akhir surat An-Nisa ayat 1. Demikianlah sholatnya umat Islam, dan jangan sekali-kali disamakan dengan umat Islam aliran. Keenam, ketika setelah berwudu dan berdiri menghadap kiblat, jangan lagi berpikir untuk mengharapkan kedatangan atau mendatangkan seolah-olah Allah sudah hadir baru mulai niat sholat. Mengapa saya Abdul Hadis bin Abdul Latif melarangnya? Takutnya yang lain yang hadir dalam hati yang ternyata iblis. Coba perhatikan ketika waktu mau sholat ada getaran suara, kalau ada ya itulah yang asli hadir dalam diri. Mengapa dilarang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dilihat oleh apapun, baik nurani ataupun dengan hayalan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu letaknya di luar langit dan entah di mana sebenarnya. Cukuplah dengan keyakinan yang hakiki. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif terus terang tidak berani menghayati wujud Allah. Cukup yakin saja apa-apa yang dilihat oleh dua Rasulullah saja, karena Dajjal mengintai kita dari mulai di surga hingga ke alam ini yang pastinya dirahasiakan oleh kedua Rasulullah. Demikian kajian sholat bagi umat muslim. Sekarang kita kaji sholat daim. Sholat daim pun terbagi dua bagian. Pertama, sholat daimnya alam semesta. Kedua, sholat daim yang terdapat pada manusia. Mari kita dengar dulu arti sholat daim. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. QS Al-Ma'arij 70 ayat 23. Kita bahas dulu daripada yang namanya sholat itu. Mengapa setiap surat yang berhubungan dengan sholat itu berdampingan dengan begitu? Sholat itu adalah perintah gerak pertama sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksakan perintah ketakwaan. Lalu sholat itu adalah suatu gerak untuk mencari usaha nafkah agar menyempurnakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena tanpa usaha tentunya tidak memberikan zakat maupun sedekah. Sekarang sholat daim, karena yang dikatakan sholat adalah suatu gerakan, maka sholatnya alam seperti adanya siang dan malam, riak gelombang lautan, hembusan atau geraknya angin. Semuanya kalau kita kaji lagi itu adalah sesuatu sarana untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang diperlihatkan kepada umat Islam yang berakal dan berpikir yang jernih.
Dan dari sisi sholat daim dan sholat yang berada pada jasad atau makhluk hidup yang bergerak jantung, rasa, gerak, dan inilah yang mendapat barokah atas doa yang kita tujukan kepada alam. Misalkan kita bersyukur atas pergantian siang dan malam bangun dengan sehat atas Allah yang selalu mengawasi dan menjaga diri hamba. Inilah salah satunya bersyukur berkat mengertinya arti sholat daim.